Bang tadinya nggak ngerti, banyak orang nggak ngerti. Bab orang itu punya yang nama wali sanga ya itu yang disebut itu. Ceritanya pada tahun 2004 itu pada ziarah sudah 7 tahun masalah. Waktu itu penyeberangan masih nyebrang ke Madura masih pakai kapal laut nyebrang. Di pelabuhan nyebrang pakai busnya juga begitu. Belum ada Suramadu waktu itu. Di kapal penyeberangan itu Bang Oyim didatangi seseorang, orangnya jeger, badannya besar, pakai jaket, orang biasa. Beliau mengatakan pada Bang Oyim, kamu dari mana? Ya ziarah. Kamu ziarah Wali Sanga? Iya. Kamu ziarah Wali Sanga kok? Sana ziarah ke eyangnya, nenek moyangnya, kakeknya, para aulia. Suruh ziarah ke kakeknya para aulia. Kamu ziarah para wali nggak pernah ziarah sana. Beliau nggak nyebutkan nama, cuma nyebutkannya Mojokerto, di Mojokerto. Ya udah. Setelah itu ngobrol begitu, ada orang penjual asongan di kapal itu. Akhirnya orang itu beli kuah itu, jaburannya itu. Tapi setelah beli dikasihkan sama Mang Oyim itu jaburan itu dan dimakan sama Mang Asep, kakaknya Mang Maki itu. Gue dulu mau di sini, suaminya Mbak Nufus, pangan. Setelah makan, dia ngomong, orang tuh mau beli, tapi dikasihkan. Dia mengatakan, tadi nggak mau makan gitu-gituan, nggak makan gituan. Ya udah, dimakan. Setelah makan, mau itu mau nanya, namanya siapa, Mojokertonya di mana? Itu kan di sana kabupaten. Setelah nengok, nggak ada orang tuh menghilang di kapal apa itu. Langsung nggak ada. Dan nggak ada dicari di semua kapalnya kan nggak begitu gede lah, nggak seperti kapal di Sumatera ya, kapal kecil. Sampai di WC nggak ada tuh orang. Ya sudah nggak ada. Nah setelah itu setelah sampai ke rumah cerita sama aku ya gini, oh gitu. Akhirnya inget tuh waktu bulan puasa habis cari di mana ada wali di Mojokerto. Ada Mang Subhan waktu itu. Ayo Subhan, Bulati. Sana di Mojagung, di Mojokerto apa Jagungnya? Setelah Jombang tuh. Itu habis buka pasar situ dan makan itu dan tanya-tanya di mana di sini ada wali yang diziarahi. Orang nggak pada tahu nih. Ada Pak, banyak kali di situ juga ada, di situ ada. Hah? Banyak kayaknya. Akhirnya ada yang menunjukkan, sana cobalah di sana di Troloyo kan ya. Troloyo. Karena kurang lebih 12 kilo sini. Troloyo kan namanya. Oh. Ada sini. Dan ternyata baru dibangun itu. Sudah bangun. Juga heran. Ini makam kok luas sekali bangunannya, siapa yang bangun siapa? Orang pada nggak tahu. Ya udah, akhirnya ketemu sejarah di sini. Akhirnya ketemulah Jumat Kubro. Masih belum ada bus mobil kecil lah, belum begitu ramai, masih sepi. Pernah sampai hampir nanya, ada punya saudara di Buntet, ponakan ibu tuh, namanya sekarang udah almarhum,
apa namanya Aim, putranya Ki Fuad Hasim. Beliau itu tinggal mondoknya di sini, di pelosok. Pelosok Jombang, pelosok paling juga 15 kilo dari sini, dekat lah. Terbuan di Buntan. Tapi nanya sama dia tuh. Bahkan beliau bukan sudah mondok, jadi menantunya itu menikah dengan putra Kiai Pelosok. Mondoknya situ dipanggil menantu oleh kiainya. Saya tanya, dong, itu kan anak saya. Pernah beli ziarah ke Syekh Jumatul Kubro, menang perang tahun pada janji mantu Kiai Pelosok, pernah beli. Boten ya Kang Besi. Hah? Boten. Priben sih? Yang boten mirang. Beliau enggak berarti modal ada 5 tahunnya lah di pelosok. Malah jadi menantunya kayak gitu. Tidak tahu bahwa sini ada bantu kubro itu. Saya ceritakan begitu. Kaget dia. Oh. Nah, setelah kita sini diketemukanlah bahwa ternyata yang namanya pendiri muazzez wali sanga itu Syekh Jumatul Kubro. Pendirinya itu Syekh Jumatul Kubro. Nah, cuma dalam sejarah ya begitulah. Nama sejarah ada pendapat-pendapatnya. Namanya Syekh Rahmatullah apa tadi? Sunan Ampel. Sunan Ampel itu cucunya Syekh Jumatul Kubro. Sunan Ampel itu. Jadi Jumatul Kubro itu cucunya. Kemudian nanti Sunan Bonang, Sunan Derajat itu putranya Sunan Ampel. Jadi Sunan Derajat, Sunan Bonang itu buyutnya, bukan cucunya malah buyutnya Syekh Jumatul Kubro, bayangkan. Makanya waktu itu kan ngomongnya itu simbahnya para wali kan. Kamu harus ziarah ke sana. Dan seolah bahasanya memaksa, sudah sana. Oh begitu. Saya juga nggak tahu yang membangun siapa. Orang ini juga nggak pernah tahu. Pernah saya, termasuk paman saya, itu bapaknya Azhari itu, beliau udah nggak tahu juga. Padahal beliau mondok di Kediri lama, di Nunggu lama. Ya Ramang, ayo ziarah. Nanti di Mojokerto, sih, kamu tak? Dari sini pakai juga. Malam beliau didatangi seseorang. Pak, ini makom yang bangun siapa? Ditanya. Hah? Saya juga nggak tahu. Saya juga tamu di sini nggak tahu. Ya sudah. Nah itu tuh dia pergi orang itu. Nggak berarti hilang. Orang tuh hilang lagi. Atau ditanya. Jangan-jangan dia yang membangun. Tapi bisa bayangkan bangun rumahnya siapa yang nggak tahu tuh. Ya kalau perbaikan mungkin ada orangnya ya. Dulunya itu bisa ada itu. Dan makamnya nggak banyak kan seberapa itu kan. Cuma ini berapa biji aja. Makanya kita akhirnya setelah itu sejak tahun 2004 kita nggak pernah meninggalkan Syekh Jumatul Kubro. Di mana aja pasti mampir ke sini. Kalau yang lainnya kadang-kadang ditinggalkan. Di sini enggak. Oh itulah Jumatul Kubro ya. Mudah-mudahan yang kita barangkali sudah yang dengar atau yang belum dengar, itulah kita menemukan Syekh Jumatul Kubro diperkenalkan oleh Allah dan tidak lain ya. Semuanya Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Artinya ya kenapa? Karena Allah memperkenalkan kita dengan Syekh Jumatul Kubro. Akhirnya mungkinlah terinspirasi sampai kita bisa buka pesantren di luar Jawa. Ya mungkin karena semuanya itu dikasih jalan oleh Allah. Untuk bisa menemukan jalan-jalan yang menuju ke sana. Semuanya Allah yang ngatur. Ya la haula wala quwwata illa billah. Dan saya mengatakan lagi kita berjarak ke wali sana. Ya betul lah. Kita mengharapkan berkah dan karomahnya para aulia bertawasul boleh saja. Mungkin kebanyakan orang semuanya begitu, dari berkah karomahnya. Tapi kita mestinya bukan hanya sekedar itu.
Biar beliau mereka berziarah, apa tujuan mereka ziarah? Ya tentunya tadi itu Allah, tadi apa terserah. Tawasul minta doakan terserah. Kita punya kelebihan dari itu. Kita berziarah untuk mengenang bagaimana sejarah perjuangan para aulia datang dari Arab ke sini, sehingga bisa memberikan inspirasi kepada kita. Kita bisa meneruskan perjuangan para aulia. Itu yang menurut saya. Bukan sekedar mengharapkan berkah dan aromanya. Ya berkah aroma iya penting, tapi lebih lagi kita bisa meneruskan perjuangannya dan bisa terinspirasi seperti beliau itu. Yang tentunya kita mengetahui wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian berkeyakinan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu orang-orang yang mati, tidak. Bal ahya'un inda rabbihim. Dan mereka orang hidup diberi rezeki, sudah masih di kuburan, sudah dikasih rezeki, belum masuk surga. Luar biasa. Yang lainnya juga hidup, kan roh kan hidup, yang mati kan jasadnya saja. Tapi hidup mereka beda dengan hidup para aulia. Jadi mereka belum masuk surga, sudah surga. Tidak tahu berapa puluh tahun, berapa ribu tahun di kuburan. Yang jelas setelah tiupan pertama hari kiamat sampai tiupan kedua dibangunkan dari kuburan itu 40 tahun. Itu tiupan pertama, yang kedua 40 tahun baru digiring, baru dihisab, barulah masuk surga, masuk neraka. Ya, bayangkan. Artinya kan kita terinspirasi, kita bisa ya seperti beliau itu. Semuanya ada dalam hati kita. Soal nanti itu terserah Allah. Yang penting jiwa perjuangan itu tertanam pada hati dan nurani kita. Adapun nanti Allah mentakdirkan seperti apa, ya sudah, takdir Allah. Tapi tetap hati kita tidak akan berubah. Dimanapun kita berada, bahwa yang akan dilihat oleh Allah itu hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat gambaran-gambaran kalian. Kalian mau jadi apa? Petani, jadi pedagang, jadi menteri, jadi presiden. Enggak, kalian yang melihat Allah adalah hatinya. Ya bagus, ini Gus Dur berjuang di sana ya. Jadi wali Allah banyak yang menziarahi, luar biasa. Kok bisa? Itu dipisahkan. Sama dengan para aulia juga yang jadi raja. Sunan Gunung Jati raja. Kalian bisa mengetahui yang namanya raja, hidup mewah, tentara yang bisa dikendalikan, harta yang berlimpah, istri yang cantik, luar biasa. Tapi beliau bahkan punya kendaraan, harus segera mungkin jet pribadi, keturunan vaksin agak limat. Dan Nabi vaksin limat bisa terbang ke angkasa, luar biasa itu. Kok bisa ya raja jadi wali? Ya bisa dengan izin Allah. Jadi semua apa yang di luar dirinya, termasuk bagaimana beliau memilih kerajaan, semuanya digerakkan oleh Allah. Tangan digerakkan oleh Allah, mata digerakkan oleh Allah, kaki digerakkan oleh Allah, bahkan juga mulut mata sedang digerakkan oleh Allah. Hatinya sih Allah. Enggak ada. Makanya mana kekayaan Sunan Gunung Jati dibagi-bagi? Kan masih utuh, masih ada. Emang beliau enggak merasa memiliki, beliau hanyalah memanfaatkan. Ya kalau harta kekayaan beliau itu dimiliki, beliau mati, kan dibagi-bagi. Maksudnya tidak. Mana
ziarah kita ini dan beda berkah oleh para aulia khususnya memberikan inspirasi yang baik untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, untuk ke depan yang lebih baik lagi. Ya Allah, kalau kita pengen umur panjang, ingat umur Nabi. Khairukum man tala umruhu wa katsura amaluhu. Baik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Kalian harus pikir bahwa amal kita ke depan lebih banyak daripada amal yang sudah. Kali-kali kalau di pesantren kalian banyak amal, belajar, ngaji, kerja bakti segala macam. Nanti apa setelah kalian keluar di pesantren? Apakah bisa amal kalian lebih baik, lebih banyak daripada yang sekarang? Kalau tidak bisa, kenapa kita minta umur panjang? Tidak perlu. Saya barang itu saja sebagai tazkirah ingatan sejarah kita yang terakhir para mulia ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya bagi kita sendiri anak bagian semuanya. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.